Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Ramadhani. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Saya mengambil topik fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Pembahasan pertama terdiri dari pengertian bahasa, fungsi bahasa, pengertian bahasa baku, pengertian bahasa gaul, struktur bahasa gaul, kesimpulan dan saran. Pengertian bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia secara terminologi mengartikan bahasa sebagai sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa adalah bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia, bukan bunyi yang dihasilkan alat lain. Bahasa berasal dari udara yang keluar dari paru-paru, menggetarkan pita suara di kerongkongan dan kemudian terujar lewat mulut. Menurut Keraf, dalam Smaprapdipa memberikan pengertian bahasa. Pengertian pertama menyatakan bahasa sebagai alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Kedua, bahasa adalah sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbitrer. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang digunakan untuk berkomunikasi atau berinteraksi antar anggota masyarakat. Fungsi bahasa. Fungsi bahasa terdapat 4 fungsi bahasa menurut Abidin, menjelaskan bahwa fungsi utama bahasa adalah sebagai media komunikasi, tetapi selain sebagai media komunikasi, bahasa juga memiliki fungsi lain, yaitu yang pertama fungsi ekspresif. Bahasa dapat digunakan untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalaman. Contohnya puisi, pengarang ide, gagasan, dan pengalaman dengan bahasa yang ditulis per bait yang disebut puisi. Yang kedua, fungsi estetis. Bahasa sebagai media yang indah untuk menyampaikan pesan. Fungsi estetis ini biasanya diwujudkan dalam bentuk karya sastra. Selanjutnya yang ketiga, fungsi informatif. Artinya bahasa dapat digunakan untuk menginformasikan sesuatu kepada orang lain. 4, dan yang terakhir adalah alat fungsional. Artinya bahasa dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Next, pengertian bahasa baku. Setiap negara mempunyai bahasa resmi masing-masing. Dalam bahasa Indonesia, bahasa resmi itu disebut bahasa baku. Bahasa baku terdiri dari kata-kata yang baku. Kata-kata baku adalah kata-kata yang standar sesuai dengan aturan kebangsaan yang berlaku. Didasarkan kajian 2007, berbagai ilmu termasuk ilmu bahasa dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, bahasa baku adalah bahasa yang menjadi bahasa pokok yang menjadi bahasa standar dan acuan yang digunakan sehari-hari pada bahasa percakapan maupun bahasa tulisan. Bahasa baku lazim digunakan dalam komunikasi resmi, tertulis, surat menyurat, pengumuman undangan, dan lain-lain. Yang kedua adalah wacana teknis, contohnya laporan resmi, karangan ilmiah, buku pelajaran, dan lain-lain. Yang ketiga, pembicaraan depan umum, contohnya ceramah, kuliah, pidato. Yang keempat adalah pembicaraan dengan orang yang dihormati dan sebagainya, atau formal maksudnya. Contohnya guru terhadap murid saat sedang rapat di instansi tertentu atau pembicaraan kenegaraan. Pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul atau bahasa prokem yang khas Indonesia dan jarang dijumpai di negara-negara lain kecuali di komunitas komunikasi Indonesia. Bahasa gaul dijadikan sebagai bahasa dalam pergaulan anak-anak remaja. Istilah ini muncul pada akhir tahun 1980-an.
Pada saat ini, ia dikenal sebagai bahasa para anak jalanan, disebabkan arti kata prokem dalam pergaulan sebagai preman. Namun, seiring bertambahnya waktu, bahasa prokem yang tadinya bahasa dipakai para preman atau anak jalanan sebagai bahasa rahasia beralih fungsi menjadi bahasa gaul. Struktur dalam pemakaian bahasa gaul. Struktur dan tata bahasa dari bahasa prokem tidak terlalu jauh berbeda dari bahasa formalnya. Pada dasarnya, ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus, singkat, lincah, dan kreatif. Dalam banyak kasus, kosakata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata yang agak panjang diperpendek melalui proses morfologi atau penggantiannya dengan kata yang lebih pendek. Hal itu dapat dilihat dari yang pertama, penggunaan awalan e. Kata emang itu bentukan dari kata memang yang disisipkan bunyi e. Di sini jelas terlihat terjadi pemendekan kata berupa menghilangkan huruf depan m sehingga terjadi perbedaan saat pelafalan kata tersebut dan merancu dari kata asli. Yang kedua, kombinasi K, A, dan G. Kata kagak bentukan dari kata tidak yang bunyinya tidak diganti kag. Huruf konsonan pada kata pertama diganti dengan K. Huruf vokal I diganti dengan A. Huruf konsonan kedua diganti G. Sehingga kata tidak menjadi kagak. Yang ketiga adalah sisipan E. Kata teman merupakan pembentukan dari kata teman. Kata teman merupakan bentukan dari kata teman yang huruf vokal A menjadi E. Hal ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pelafalan. Selanjutnya adalah pembahasan yang kedua. Poin pertama, eksistensi bahasa Indonesia. Di zaman sekarang, perkembangan bahasa Indonesia kian menurun. Masuknya berbagai bahasa asing yang tidak mungkin kita tolak dan ada beberapa kata asing yang diserap menjadi kosakata Indonesia. Namun di sisi lain, keberagaman bahasa serapan juga menjadi masalah bagi orisinilitas bahasa yang kian mengkhawatirkan dan penggunaan tata bahasa yang kian serampangan baik tulisan maupun lisan. Tentu saja, media televisi, koran, radio, internet, dan merek daging impor adalah termasuk faktor pendorong utama yang ikut mencederai kebahasaan kita. Fenomena ini sangat kentara pada penggunaan bahasa oleh anak-anak muda saat ini. Muncullah istilah bahasa gaul, bahasa alay, dan sebagainya. Selanjutnya, poin yang kedua adalah pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Di era globalisasi ini, penggunaan bahasa gaul makin meraja dan terus muncul bahasa gaul baru yang membuat eksistensi bahasa Indonesia kian menurun. Penggunaan bahasa gaul ini membuat remaja makin sulit mengetahui bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahkan penggunaan bahasa yang terlalu sering membuat orang-orang tak sadar bahwa bahasa tersebut bukan bahasa yang baik dan benar. Tidak jarang dalam acara formal pun banyak orang yang menggunakan bahasa gaul yang dalam konteksnya tidak sengaja. 3 adalah media mempengaruhi perkembangan bahasa gaul. Terlihat dari contoh struktur bahasa gaul bahwa media sangat berpengaruh terhadap penggunaan bahasa gaul, khususnya situs-situs jejaring sosial. Penikmat situs-situs jejaring sosial kebanyakan adalah remaja. Tulisan seorang remaja di situs jejaring sosial yang menggunakan bahasa gaul akan dilihat dan bisa jadi ditiru oleh remaja lain. Selain remaja, anak sekolah dasar pun banyak yang menggunakan situs jejaring sosial. Berarti banyak juga anak-anak sekolah dasar yang seharusnya diberikan atau diajarkan bahasa yang baik dan benar dengan adanya situs jejaring sosial sebagai media yang dapat berpengaruh besar, tapi tak dapat dipungkiri bahwa penyerapan bahasa gaul di kalangan anak dan remaja yang tengah menjadi tren merupakan bagian dari
konformitas terhadap lingkungan. Yang keempat, cara mengatasi perkembangan bahasa gaul. Tidak dapat dipungkiri, kita bermasyarakat, bersosialisasi lebih sering menggunakan bahasa gaul. Anak-anak dan para remaja dalam perkembangan psikologis pun tidak bisa ditolak atau dicegah untuk tidak terbiasa dengan bahasa gaul, karena itu emang suatu proses dalam psikologisnya. Dengan kata lain, penggunaan bahasa gaul tidak bisa kita hilangkan atau cegah perkembangannya. Yang dapat dilakukan yaitu dengan memberi pengertian yang lebih mendalam akan pentingnya berbahasa yang baik dan benar, menanamkan sikap cinta bahasa sendiri pada anak-anak atau remaja dengan berbagai cara, contohnya mengadakan lomba puisi dan lain-lain. Dan yang paling penting dimulai dari diri sendiri. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya adalah keberadaan bahasa gaul memang sangat mengganggu eksistensi bahasa Indonesia. Namun di sisi lain, kita tidak dapat mencegahnya, apalagi di kalangan anak-anak dan remaja, karena perkembangan psikologis keduanya menuntut mereka agar diakui di masyarakat, dan salah satunya dengan mengikuti tren bahasa gaul itu sendiri. Oleh karena itu, perkembangan bahasa gaul tidak dapat dicegah tetapi dapat diminimalisir jika kita kembali meningkatkan eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi, sarannya adalah penulis merumuskan sebagai berikut. Hendaknya lebih diadakan pemahaman yang lebih pada anak-anak dan remaja. Mulailah dari diri sendiri untuk membudayakan berbahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensi. Berikut adalah daftar pusaka yang saya ambil atau yang referensi yang saya tulis untuk presentasi kali ini. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.